Hai guys, apa kabarnya hari ini? Ayo tebak, kita lagi di mana nih? Yap, kita lagi di salah satu perusahaan yang ada di kawasan industri Bintan loh guys. Nama perusahaannya adalah Sentrotech JIT Bintan yang memproduksi atap sintetis. Perusahaan ini pada awalnya berdiri di Jerman dan mendapatkan status badan hukumnya di tahun 1994. Dan kemudian membentuk anak perusahaan yang berada di Singapura dengan nama Sentrotech Pte Ltd dan menjadi badan hukum pada tahun 2003. Kemudian mengembangkan sayapnya di Indonesia, lebih tepatnya di daerah Lobam Bintan dengan nama Sentrotech JIT Bintan yang menjadi badan hukum pada tahun 2018. Produk atap sintetisnya kemudian diperjualbelikan oleh perusahaan Singapura loh guys, dan diekspor ke negara-negara tetangga seperti Bangkok, Malaysia, dan negara lain. Jadi, PT Sentrotech yang ada di industri Bintan tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya. Perusahaannya hanya bertanggung jawab dalam proses produksi saja guys. Kira-kira teman-teman bisa nebak kan nih kita mau ngapain ya di sini? Ya, betul. Kita mau analisis rantai pasokan dari produk atap sintetis ini loh guys. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak nih apa itu supply chain management? Kalau belum tahu, yuk sini kita belajar sama-sama apa sih supply chain management itu? Supply chain management atau yang biasa disingkat menjadi SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Supply chain management memiliki 5 komponen dasar yang terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan consumer. Yang pertama ada supplier. Supplier ini adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu berupa bahan baku, suku cadang, ataupun barang lainnya. Yang kedua ada manufaktur. Manufaktur ini adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang. Yang ketiga ada distributor. Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Yang keempat ada retailer atau pengecer. Retailer atau pengecer ini adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang di mana ia adalah pengguna akhir yang melakukan aktivitas pembelian. Supply chain management tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja loh guys, tetapi juga memproses aliran informasi. Nah, setelah mengetahui apa itu supply chain management, sekarang yuk kita lihat manajemen rantai pasok dari perusahaan Sentrotech. Go! Oh iya, sebelumnya data ini kami dapat langsung dengan mewawancarai narasumber perusahaan, yaitu Ibu Novi Sirait selaku supervisor produksi. Nah, yuk guys kita lihat sama-sama proses manajemen rantai pasoknya. Dimulai dari pengadaan raw material. PT Sentrotech memperoleh bahan baku utama yaitu 100% biji granula PVC dari PT Sentrotech Sustainable AG yang berlokasi di Jerman. Biji granula PVC diekspor dari Jerman ke anak perusahaan di Singapura, kemudian nantinya akan dikirim lagi ke Indonesia, lebih tepatnya ke perusahaan Bintan sebagai bahan dasar dalam produksi atap sintetis. PT Sentrotech JIT Bintan bertanggung jawab atas produksi atap sintetis menggunakan bahan baku biji granula PVC. Kemudian kita masuk ke tahap produksi. Proses produksi melibatkan ekstrusi, pembentukan ilalang sintetis, pencetakan atap sintetis, pemotongan, dan proses assembling.
Setelah melewati tahap produksi, produk atap sintetis dikemas dengan rapi. Proses packing ini dilakukan untuk melindungi produk dari kerusakan selama pengiriman. Setelah dikemas, produk atap sintetis disimpan di gudang PT Sentrotech CIT Bintan. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum produk siap untuk dikirim ke distributor. Langkah selanjutnya adalah pengiriman barang jadi kepada PT Sentrotech Singapura untuk nantinya didistribusikan. Pengiriman dilakukan sesuai dengan perjanjian dan jadwal yang telah disepakati antara PT Sentrotech JIT Bintan dan distributor. Tahap akhir adalah pengiriman produk ke tangan konsumen. Selaku distributor, PT Sentrotech Pte Ltd Singapura bertanggung jawab atas pengiriman produk ke pelanggan luar negeri. PT Sentrotech Singapura mengelola pengiriman produk atap sintetis sesuai dengan permintaan pelanggan yang berada di luar negeri. Nah, itu tadi guys penjelasan terkait rantai pasok produk milik perusahaan Sentrotech CIT Bintan. Kalau untuk aliran informasinya sih gampang guys. Yuk sini aku jelasin. Aliran informasi dimulai dari PT Sentrotech CIT Bintan terlebih dahulu membuat purchase order atau pesanan pembelian kepada Sentrotech Singapura. PT Sentrotech CIT Bintan juga akan menyampaikan informasi mengenai material stok yang dibutuhkan kepada Sentrotech Singapura. Sentrotech Singapura akan menerima purchase order dari PT Sentrotech JIT Bintan dan akan membuat purchase order sendiri kepada Sentrotech Jerman sebagai supplier. Sentrotech Singapura juga akan mengelola material stok yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan dari PT Sentrotech JIT Bintan. Sebagai supplier, Sentrotech Jerman akan mengelola material stok yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan dari Sentrotech Singapura. Setelah menerima purchase order, Sentrotech Jerman akan mengirimkan informasi mengenai production capacity, kapasitas produksi yang tersedia kepada Sentrotech Singapura. Sentrotech Singapura akan menyampaikan informasi mengenai delivery schedule atau jadwal pengiriman dan produk specification spesifikasi produk kepada PT Sentrotech JIT Bintan. Kemudian, aliran informasi berlanjut ketika barang jadi ingin dikirimkan kembali ke PT Sentrotech Singapura sebagai distributor. PT Sentrotech CIT Bintan akan memberikan informasi mengenai delivery schedule atau jadwal pengiriman dan produk specification atau spesifikasi produk kepada Sentrotech Singapura sebagai distributor. Setelah melihat aliran rantai pasok milik perusahaan Sentrotech, gak afdol gak sih kalau kita nggak lihat langsung proses produksinya? Yuk cus guys! Langkah pertama dalam proses produksi ini adalah persiapan bahan baku. Bahan baku utamanya adalah PVC biji granula plastik. Nah, biji plastik ini dimasukkan ke dalam mesin extruder yang canggih. Mesin ini memiliki 5 suhu temperatur yang berbeda untuk mengendalikan proses pelelehan biji plastik ini loh. Setelah itu, biji plastik tadi diproses dalam mesin extruder untuk diubah menjadi bahan cair yang disebut juga lumer. Selama proses ekstrusi, perusahaan menggunakan air bersih sebagai pendingin untuk mendinginkan bahan cair tersebut. Jadi, air dingin ini membantu mengatur kekakuan dan membentuk ilalang sintetis. Setelah keluar dari mesin extruder, bahan cair tersebut dimasukkan ke dalam mesin yang disebut straightening mesin. Mesin ini membantu meluruskan ilalang sintetis dan juga memotongnya menjadi panjang standar sekitar 40 cm menggunakan mesin cutting. Jadi, mesin cutting ini bisa memotong ilalang sintetis sesuai dengan ukuran yang diinginkan loh. Setelah pemotongan, ilalang sintetis terlebih dahulu disusun di keranjang besar untuk nantinya dilakukan proses assembling. Setelah itu, karyawan akan menyusunnya sesuai dengan bentuk yang diinginkan di dalam cetakan. Ilalang sintetis ini disusun rapi di dalam rak troli agar memudahkan proses produksi. Cukup praktis bukan?
Rak berisikan cetakan ilalang sintetis kemudian dibawa ke proses assembling. Proses assembling atap sintetis membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk peraknya. Nah, saat proses assembling, atap sintetis ini dipres untuk membentuk struktur atap yang diinginkan. Pastinya, perusahaan juga melakukan pengecekan quality control untuk memastikan kualitas barang yang tidak memenuhi syarat atau rejeksi tidak masuk ke dalam produk yang perusahaan kirim. Setelah proses assembling selesai, atap sintetis dipotong menjadi 2 bagian menggunakan cutter secara manual. Bagian-bagian atap yang sudah dipotong tersebut kemudian disusun dengan rapi di dalam kardus. Perusahaan selalu melakukan pengecekan lagi untuk memastikan tidak ada produk yang gagal sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Ketika produk sudah dipastikan baik, bagian-bagian atap sintetis yang sudah dipotong rapi tersebut dimasukkan ke dalam kardus yang kemudian di-packing dengan rapi untuk siap dikirim. Produk-produk ini menunggu penjemputan barang untuk dikirim ke Singapura melalui pelabuhan Sri Udana Lobang. Jadi itu loh guys proses produksi atap sintetis. Menarik bukan? Semoga penjelasan ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan malas untuk terus belajar karena banyak hal baru yang belum kita ketahui di luar sana. Mungkin sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Sampai jumpa di video-video seru selanjutnya. Bye bye.